Halo, selamat datang di video kami. Perkenalkan, saya Andreas Kevin dan juga teman saya, Fahmi Fadila, Adi Raffi Rizkilanov, dan juga Adi Revi. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Alokasi Pendapatan Sumber Daya Alam di Indonesia, Apakah Sudah Sustain? Sumber daya alam merupakan salah satu kekayaan yang penting dimiliki oleh suatu negara. Menurut Surya Negara tahun 1977, sumber daya alam adalah unsur-unsur lingkungan alam, baik fisik maupun hayati, yang diperlukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna meningkatkan kesejahteraan hidup. Suatu negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam dapat menunjukkan kinerja perekonomian yang baik jika negara tersebut mampu mengelola pendapatan dari sumber daya alam dan memanfaatkannya menjadi investasi untuk meningkatkan modal fisik dan modal manusia. Melimpahnya kekayaan sumber daya alam dapat membuat negara dengan perencanaan yang kurang baik menggunakan sumber daya alam tersebut dengan cara eksploitasi, sehingga pendapatan dari sumber daya alam tidak bersifat sustain. Indonesia, sebagai salah satu negara kepulauan, serta dilewati oleh garis khatulistiwa, menjadikan wilayah Indonesia memiliki keunggulan terkait dengan kekayaan sumber daya alam. Maka dari itu, alokasi pendapatan dari sumber daya alam penting untuk dipahami agar pembuat kebijakan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Penelitian terdahulu yang kami gunakan dalam penelitian kami, yang pertama adalah penelitian dari Glenn Marie Lange dan Wright Matthew tahun 2004 dengan judul Sustainable Development in Mineral Economies: The Example of Botswana. Hasil menunjukkan pada tahun 1978 hasil perhitungan SBI berada di bawah 1, artinya pendapatan sumber daya alam sudah bersifat sustain. Selanjutnya, pada tahun 1994, 2000, dan 2001 hasil perhitungan SBI berada di atas 1, artinya pendapatan dari sumber daya alam tidak bersifat sustain atau tidak dialokasikan ke sektor yang produktif. Lalu, penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Siwi Nugraheni, Ivantia Esmakoginta, dan Diva Dini Asfari tahun 2015 dengan judul Towards Sustainable Development of Indonesian Extractive Industry. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2010 hingga 2013 angka SBI di Indonesia bervariasi antara 0,8 sampai 1,2. Lalu, penelitian yang ketiga adalah penelitian dilakukan oleh Abla A.H. Bokhari tahun 2017 dengan judul Human Capital Investment and Economic Growth in Saudi Arabia Error Correction Model. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investasi di bidang pendidikan gagal menghasilkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di Arab Saudi, tetapi investasi dalam bidang kesehatan dan modal fisik berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Arab Saudi. Dalam kajian kami menggunakan beberapa teori. Yang pertama adalah teori pertumbuhan ekonomi. Untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi, ada beberapa teori yang dapat digunakan. Salah satunya adalah teori neoklasik. Berdasarkan teori neoklasik, pertumbuhan ekonomi bergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, akumulasi modal, dan tingkat teknologi. Dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, teknologi memiliki peranan penting. Menurut Todaro dan Smith menyatakan bahwa model neoklasik juga dibutuhkan adanya peranan dari teknologi agar terjadinya produksi yang lebih efisien dan efektif, sehingga teknologi dimasukkan dalam fungsi produksi. Lalu, yang kedua, teori budget sustainability. Pemanfaatan sumber daya alam dapat dikatakan berkelanjutan apabila pendapatan berasal dari pengelolaan sumber daya alam diinvestasikan dalam bentuk akumulasi modal, seperti modal fisik dan modal manusia, sehingga memiliki dampak jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Menurut Hartwig dan Solow, pengelolaan pendapatan sumber daya alam harus bisa diinvestasikan dalam bentuk pengeluaran yang produktif sebagai kompensasi dari sumber daya alam yang telah digunakan. Lalu, teori yang ketiga ada teori pengeluaran negara. Pengeluaran negara menurut Gritno Mangkusubroto merupakan pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk membiayai program-program dengan tujuan kesejahteraan seluruh masyarakat. Tujuan dari makalah kami ini untuk melihat apakah pendapatan pemerintah Indonesia dari sektor sumber daya alam telah dialokasikan untuk pengeluaran yang bersifat sustain, sepenuhnya untuk pengeluaran produktif. Lalu selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh alokasi pendapatan pemerintah dari sumber daya alam untuk pengeluaran produktif dapat berkontribusi terhadap kinerja perekonomian Indonesia. Berikut merupakan gambar kerangka pemikiran yang kami lakukan. Kekayaan sumber daya alam
yang dimiliki oleh Indonesia menjadikan pendapatan yang dihasilkan oleh pengelolaan sumber daya alam sebagai sektor potensial untuk meningkatkan kinerja perekonomian. Peningkatan kinerja perekonomian dapat dicapai apabila pendapatan yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya alam dialokasikan untuk pengeluaran yang produktif. Pendapatan sumber daya alam yang dialokasikan untuk pengeluaran yang produktif dapat dilihat menggunakan Sustainable Budget Index atau dengan kata lain SBI. Nah, hasil SBI ini dapat dikatakan baik apabila pengeluaran sektor non-produktif dibiayai oleh pengeluaran dari sektor non-sumber daya alam. Sebaliknya, SBI dapat dikatakan buruk apabila pengeluaran untuk sektor non-produktif dibiayai juga oleh pendapatan dari sumber daya alam. Dalam mencapai tujuan yang telah disebutkan sebelumnya, pendapatan dari sumber daya alam perlu diperhatikan agar pendapatan tersebut dapat berkontribusi pada kinerja perekonomian. Untuk model penelitian yang pertama yang kami lakukan adalah dengan menghitung SBI. Nah, SBI ini merupakan perbandingan antara spending non-investment dengan recurrent revenue. Nah, untuk spending non-investment ini merupakan pengeluaran pemerintah yang bersifat tidak produktif atau tidak dapat diinvestasi. Untuk recurrent revenue merupakan penerimaan rutin pemerintah di luar sumber daya alam. Kemudian model selanjutnya adalah model OLS. Ordinary least square ini dilakukan untuk melihat hubungan alokasi dana sumber daya alam dan pengeluaran produktif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian penelitian ini menggunakan data time series selama 31 tahun di Indonesia pada tahun 1987 sampai 2017. Variabel dependen yang kami gunakan adalah PDB. Nah, variabel independen dalam penelitian ini adalah SBI, partisipasi sekolah, angka harapan hidup, investasi, dan panjang jalan aspal. Hasil penelitian kami menunjukkan nilai SBI di Indonesia pada tahun 1987 sampai dengan 2017 masih menunjukkan nilai yang berfluktuatif. Dapat dilihat dari tahun 1987 sampai dengan 1993 menunjukkan bahwa pendapatan pemerintah dari sektor sumber daya alam dialokasikan untuk pengeluaran yang bersifat tidak sustain. Kemudian dapat dilihat pada tahun 1994 sampai dengan 1996 nilai SBI menunjukkan pengeluaran pemerintah pada tahun tersebut bersifat sudah sustain karena memiliki nilai di bawah 1. Sedangkan pada tahun berikutnya dari 1997 sampai dengan 2001 nilai SBI di Indonesia kembali berada di atas 1 yang menunjukkan bahwa memiliki sifat yang tidak sustain. Selanjutnya, tahun 2002 sampai dengan 2017, nilai SBI di Indonesia cenderung baik dikarenakan beberapa faktor. Salah satunya ialah program pembangunan nasional atau yang biasa disebut dengan Propernas. Dalam Propernas terdapat 5 pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satu yang pertama adalah pengembangan dan peningkatan akses informasi sumber daya alam. Yang kedua, peningkatan efektivitas pengelolaan, konservasi, dan rehabilitas sumber daya alam. Yang ketiga, pencegahan dan pengendalian kerusakan sumber daya alam. Yang keempat, penataan kelembagaan. Yang kelima, peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan SDA. Hal ini mungkin menyebabkan nilai SBI di Indonesia pada tahun 2002 sampai dengan 2017 membaik. Berdasarkan hasil pengelolaan data yang ditunjukkan pada tabel ini, nilai adjust square pada model OLS sebesar 0,92. Hal ini berarti 92,8% variabel GDP real di Indonesia dapat dijelaskan oleh variasi model seperti investasi, angka harapan hidup, panjang jalan beraspal, rata-rata lama sekolah, jumlah tenaga kerja, dan juga Sustainable Budget Index. Sedangkan sisanya sebesar 7,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nah, hasil estimasi penelitian kami memiliki persamaan model sebagai berikut.
Koefisien variabel investasi signifikan pada alfa 1% dan memiliki pengaruh positif sebesar 2.726 terhadap produk domestik bruto di Indonesia. Dapat diartikan bahwa jika investasi meningkat sebesar 1%, maka GDP Indonesia akan meningkat sebesar 2.726 miliar. Investasi dengan jenis penanam modal dalam negeri dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini disebabkan investasi dengan jenis PMDN merupakan akumulasi modal dengan membangun gedung dan peralatan untuk kegiatan produktif. Maka peluang output meningkat pada jangka panjang akan bertambah. Selanjutnya adalah angka harapan hidup. Koefisien angka harapan hidup tidak signifikan pada alfa 1%, 5%, dan juga 10%. Maka dapat dikatakan angka harapan hidup tidak memiliki pengaruh terhadap GDP di Indonesia. Hal ini mungkin disebabkan karena angka harapan hidup yang lebih lama dan tidak disertai dengan keahlian akan menjadi beban bagi pembangunan nasional. Selain itu, perlu adanya penyediaan lapangan kerja bagi penduduk lansia yang masih bisa bekerja agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Selanjutnya adalah panjang jalan beraspal. Koefisien variabel panjang jalan beraspal tidak signifikan juga pada alfa 1%, 5%, dan 10%. Maka dapat dikatakan panjang jalan tidak memiliki pengaruh terhadap GDP di Indonesia. Panjang jalan beraspal bukan menjadi pendukung utama dalam perekonomian. Hal ini disebabkan banyak wilayah-wilayah di Indonesia sudah memiliki akses jalan beraspal, tetapi kurang baik dalam kualitas. Pemerintah mungkin dapat lebih fokus dalam hal kualitas jalan. Salah satunya, permukaan jalan beraspal yang halus akan membuat distribusi produk ekonomi meningkat karena peluang risiko macet dan laju kendaraan yang lambat akibat jalan rusak dapat berkurang. Selanjutnya adalah variabel angka partisipasi sekolah. Koefisien variabel angka partisipasi sekolah tidak signifikan pada alfa 1%, 5%, dan 10%. Maka dapat dikatakan angka partisipasi sekolah tidak memiliki pengaruh terhadap GDP di Indonesia. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah seorang yang telah lulus sekolah butuh waktu untuk memperoleh pekerjaan dan dampaknya tidak dapat dirasakan dalam jangka pendek. Selanjutnya adalah variabel jumlah tenaga kerja. Koefisien variabel jumlah tenaga kerja signifikan pada alfa 5% dan memiliki pengaruh positif sebesar 12.168 terhadap GDP di Indonesia. Dapat diartikan, jika tenaga kerja naik sebesar 1%, maka GDP Indonesia akan meningkat sebesar 12.168 miliar. Hal ini sesuai dengan teori produksi, di mana ketika ada peningkatan tenaga kerja dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sesuai dengan teori menurut Solow dalam Todaro dan Smith 2015, bahwa fungsi produksi memiliki sifat constant return to scale, di mana setiap penambahan variabel input akan meningkatkan output. Selanjutnya adalah variabel SBI. Koefisien variabel SBI dengan menggunakan dummy signifikan pada alfa 10%, yang berarti variabel dummy dapat mempengaruhi GDP di Indonesia. Dari hasil estimasi ini menunjukkan adanya perbedaan pengaruh antara SBI dengan nilai di bawah 1 dan di atas 1. Dummy yang dinyatakan dengan angka 1 adalah SBI dengan nilai di bawah 1. Artinya, SBI dengan nilai di bawah 1 yang merupakan pengeluaran sustain akan menghasilkan GDP yang lebih tinggi sebesar 3,09 miliar. Di Indonesia, alokasi pendapatan sumber daya alam sudah dialokasikan pada sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan juga kesehatan. Sektor yang produktif dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian di Indonesia. Hal tersebut juga terjadi ketika alokasi pengeluaran pemerintah dari sumber daya alam dialokasikan secara sustain. Kesimpulan dari makalah kami bahwa nilai SBI pada tahun 1987 sampai dengan 2001 cenderung memiliki nilai di atas 1. Selanjutnya, pada tahun 2002 sampai dengan 2017, nilai SBI menunjukkan angka di bawah 1. Yang berarti, pada tahun 1987 sampai dengan 2001, pengeluaran
pemerintah dari sektor sumber daya alam masih kurang produktif. Sedangkan pada tahun 2002 sampai dengan 2017, pengeluaran pemerintah sudah mulai mengalami perbaikan sehingga dapat dialokasikan untuk sektor yang lebih produktif. Selain itu, hasil penelitian kami dengan menggunakan estimasi OLS menunjukkan bahwa variabel investasi secara statistik berpengaruh terhadap GDP di Indonesia secara positif. Selanjutnya, variabel tenaga kerja juga mempengaruhi PDB di Indonesia secara positif. Yang terakhir ialah variabel dummy SBI yang memiliki tendensi dalam mempengaruhi PDB secara positif. Sekian presentasi dari kelompok kami.